Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Sudah siap hadapi MotoGP 2026? Marc Marquez kirim peringatan serius kepada para rival. Marc Marquez menyambut MotoGP 2026 dengan aura yang berbeda. Bukan lagi pembalap yang dibayangi tanda tanya, bukan pula sosok yang datang dengan harapan sekadar bangkit. Kali ini, Marquez hadir dengan ketenangan, keyakinan, dan ambisi yang jauh lebih besar. Sebuah kombinasi berbahaya bagi para rivalnya. Musim 2025 menjadi titik balik paling krusial dalam karier sang baby alien. Setelah 5 tahun bergulat dengan cedera berkepanjangan, operasi demi operasi, serta motor yang tak lagi kompetitif, Marquez akhirnya menemukan kembali jati dirinya bersama Ducati. Comeback itu bukan sekadar manis, melainkan brutal. Dominasi demi dominasi ia suguhkan, seolah ingin menegaskan bahwa masa sulitnya telah benar-benar berakhir. Ironisnya, musim luar biasa tersebut justru ditutup dengan cedera. Marquez harus absen di putaran terakhir MotoGP 2025 akibat masalah bahu yang ia alami usai insiden di sirkuit Mandalika. Namun, alih-alih meredam semangatnya, cedera itu justru menjadi bahan bakar baru. MotoGP 2026 kini dipandang Marquez sebagai panggung berikutnya untuk melanjutkan supremasi. Pada peluncuran tim Ducati untuk musim 2026 di Madonna di Campiglio, Marquez tampil dengan raut wajah tenang. Tak ada kecemasan, tak ada keraguan. Ia berbicara dengan keyakinan seorang pembalap yang tahu betul apa yang ia miliki. Kondisi bahu kanan saya semakin membaik. Saya telah bekerja sangat keras selama musim dingin ini. Thailand akan menjadi target utama, ujar Marquez, merujuk pada balapan pembuka musim yang akan digelar di Buriram. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi. Selama jeda musim, Marquez menjalani program pemulihan dan latihan yang sangat intens. Ia memastikan tubuhnya siap menghadapi kerasnya MotoGP, sekaligus menjaga sentuhan balapnya tetap tajam. Tetapi seperti yang Anda lihat di media sosial, saya sudah mengendarai motor yang berbeda, jadi semuanya berjalan dengan baik. Lanjutnya, kalimat sederhana itu menyiratkan satu hal penting. Marquez sudah kembali menikmati proses. Ia kembali merasakan kebebasan di atas motor, sesuatu yang sempat hilang selama bertahun-tahun, ketika rasa sakit lebih sering menemani dibandingkan kemenangan. Perasaan Marquez saat ini juga sangat kontras dengan situasinya setahun lalu, ketika ia pertama kali bergabung dengan Ducati. Kala itu, meski penuh antusiasme, Marquez tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia datang sebagai juara dunia 8 kali, tetapi juga sebagai pembalap yang membawa banyak keraguan. Tahun ini saya merasa jauh lebih santai. Tahun lalu saya cukup gugup, sedikit berdebar-debar. Akui Marquez jujur. Kini semuanya berbeda. Ducati bukan lagi lingkungan asing baginya. Ia sudah memahami karakter Desmo Sedici, ritme kerja tim, hingga dinamika di dalam garasi. Adaptasi yang dulu menjadi tantangan, kini berubah menjadi kekuatan. Saya sudah mengenal orang-orangnya, motornya, rekan setim saya, ungkap Marquez. Pemahaman itulah yang membuatnya begitu percaya diri menatap MotoGP 2026. Marquez berharap bisa langsung tampil kompetitif sejak balapan pertama, melanjutkan performa luar biasa yang ia tunjukkan di akhir musim lalu. Pada MotoGP 2025, Marquez mencatatkan rekor mencengangkan, 14 kemenangan beruntun. Rentetan hasil sempurna itu praktis mematikan persaingan gelar lebih awal. Para rival hanya bisa menyaksikan bagaimana Marquez mengubah setiap akhir pekan balap menjadi panggung pertunjukan miliknya sendiri. Namun, bagi Marquez, kesuksesan besar justru bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, musim gemilang itu menjadi pemicu ambisi yang lebih liar. Saya sangat bersemangat mengendarai sepeda, tetapi bukan hanya soal mengendarai sepeda, melainkan juga tentang kompetisi. Itu adalah bahan bakar terbaik yang saya miliki, tegas Marquez. Kompetisi, tekanan, dan tantangan, semua itu adalah elemen yang membuat Marquez hidup. Ia bukan pembalap yang puas hanya dengan kemenangan masa lalu. Setiap musim adalah cerita baru,
dan setiap lawan adalah target yang harus ditaklukkan. Menurut Marquez, MotoGP 2025 memberinya satu hal yang sangat berharga, kepercayaan diri bahwa ia masih bisa menjadi yang terbaik. Musim 2025 memberi saya kekuatan untuk bekerja keras lagi di musim dingin ini. Saya berada di sana setiap hari bekerja, hanya berpikir bahwa saya ingin merasakan kemenangan lagi. Pungkasnya. Pesan itu terdengar jelas. Marquez belum selesai. Langkah berikutnya akan dimulai di tes resmi MotoGP Sepang pada 3 hingga 5 Februari, di mana Marquez dijadwalkan menjajal Desmosedici GP26 terbaru. Tes tersebut akan menjadi panggung pertama untuk melihat seberapa berbahaya Marquez di musim baru. Jika performanya sejalan dengan kepercayaan dirinya, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim yang kembali didominasi satu nama. Dan para rival kini sudah mendapat peringatannya. Marc Marquez datang bukan untuk sekedar bersaing, melainkan untuk menang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Sebut Marc Marquez panutan di MotoGP 2026, Pecco Bagnaia impikan duel sengit hingga garis akhir musim. MotoGP 2026 tak hanya menjanjikan persaingan teknologi dan transisi regulasi, tetapi juga potensi lahirnya rivalitas paling panas dalam satu garasi. Francesco Pecco Bagnaia kini tak lagi berbicara sekedar soal gelar dunia. Bagi pembalap Ducati Lenovo Team itu, definisi musim yang sempurna justru sederhana namun syarat makna, bertarung habis-habisan melawan Marc Marquez hingga balapan terakhir. Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting, Bagnaia ingin bangkit. Setelah musim 2025 yang tak berjalan sesuai harapan, rider asal Italia tersebut menjadikan MotoGP 2026 sebagai panggung pembuktian diri. Dan siapa tolok ukur kebangkitannya? Tak lain adalah rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Musim lalu Marquez tampil bak penguasa mutlak. Dengan gaya agresif yang tetap presisi, The Baby Alien menyapu 14 kemenangan sprint race dan 11 kemenangan Grand Prix. Dominasi itu membuatnya mengunci gelar juara dunia jauh sebelum musim berakhir, sekaligus menegaskan bahwa ia masih menjadi standar tertinggi di MotoGP modern. Di mata Bagnaia, performa tersebut menjadikan Marquez lebih dari sekedar rival. Ia adalah cermin, patokan, bahkan panutan. Musim yang hebat bagi saya adalah jika saya bisa menjalani pertarungan yang menyenangkan dengan sang panutan, yang menurut saya adalah Marc, ujar Bagnaia dalam wawancara dengan MotoGP.com. Pernyataan itu terasa jujur dan penuh refleksi. Bagnaia yang sudah 3 kali meraih gelar juara dunia, tak menutupi fakta bahwa dirinya tertinggal musim lalu. Beberapa kali ia kehilangan momentum, kalah konsistensi, dan gagal memaksimalkan potensi Desmosedici yang sejatinya kompetitif. Musim 2026 pun ia anggap sebagai kesempatan untuk mengambil kembali apa yang hilang. Banyak pembalap yang melaju sangat cepat, jadi penting untuk bersaing sejak awal, bertarung dengan mereka dan mencoba mengembalikan apa yang hilang tahun lalu. Lanjutnya, pada musim 2025, Bagnaia dan Marquez memang sempat terlibat duel wheel-to-wheel yang memukau, namun intensitas itu hanya muncul di beberapa seri. Cedera kecil, kesalahan strategi, hingga inkonsistensi performa membuat Bagnaia tak mampu menjaga tekanan terhadap Marquez sepanjang musim. Kini, targetnya jelas, konsisten sejak lampu start pertama hingga garis finish terakhir. Menariknya, ambisi besar itu tak dibungkus dengan retorika bombastis. Bagnaia justru mengakui bahwa persiapannya selama musim dingin tergolong minim. Ia tidak banyak menghabiskan waktu di atas motor, sebuah kejujuran yang jarang diungkap pembalap papan atas. Namun ia sudah menyiapkan langkah penting. Akhir Januari ini, Bagnaia akan menjalani latihan intensif di sirkuit Mandalika, Lombok. Trek kebanggaan Indonesia itu dipilih sebagai tempat membangun kembali ritme dan kepercayaan diri sebelum memasuki agenda krusial tes pramusim di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026. Tes di Sepang akan sangat penting. Musim ini saya akan mencoba melakukan lebih banyak lap, lebih fokus pada performa, ungkap Bagnaia. Bagnaia juga diuntungkan oleh stabilitas teknis Ducati.
Berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang dipenuhi pembaharuan besar, MotoGP 2026 justru relatif tenang dari sisi regulasi. Motor Desmo Sedici GP masih mengandalkan basis teknis yang sama dengan 2025. Untungnya, musim ini hanya ada sedikit hal baru pada motor kami dibandingkan musim-musim sebelumnya, jelas Bagnaia. Situasi ini membuat pendekatan tim rubah, fokus bukan lagi pada adaptasi besar, melainkan pada detail, mencari pondasi setelan yang tepat dan mempertahankannya sepanjang musim. Ini adalah tahun terakhir dari regulasi teknis ini, 1000 cc. Sangat penting menemukan pondasi yang baik, performa yang stabil dan berusaha menjaganya sepanjang musim, tegas rider berusia 29 tahun itu. MotoGP 2026 memang menjadi musim transisi. Hampir semua pabrikan telah mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka ke proyek motor 2027, saat kapasitas mesin akan direduksi dari 1000 cc menjadi 850 cc. Akibatnya, motor-motor 2026 akan menggunakan lebih banyak komponen warisan 2025. Namun justru di tengah keterbatasan itulah, faktor pembalap kembali menjadi penentu utama. Bagi Bagnaia, duel dengan Marquez bukan sekedar pertarungan poin, itu adalah ujian mental, teknis, dan karakter. Menghadapi pembalap dengan reputasi 8 kali juara dunia yang mampu mengubah motor biasa menjadi senjata mematikan, menuntut versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika duel itu terjadi hingga akhir musim, maka bagi Bagnaia itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Sebab artinya, ia telah kembali ke level tertingginya, berdiri sejajar dengan Marc Marquez, bukan lagi di belakang bayangannya. MotoGP 2026 pun bersiap menyuguhkan kisah besar, bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi tentang dua pembalap elit, satu garasi, dan pertarungan kehormatan yang bisa menentukan arah sejarah Ducati di era terakhir mesin 1000 cc. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Pecco Bagnaia tegaskan, Ducati tak anak emaskan Marc Marquez. Kami diperlakukan setara. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu periode paling kontras dalam karier Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu datang sebagai juara dunia 2 kali dengan status unggulan, namun harus melewati tahun yang penuh tantangan. Motor Desmo Sedici GP25 yang diharapkan menjadi senjata pamungkas justru tak selalu bersahabat dengannya. Di awal musim, Pecco masih mampu mencicipi podium dan menjaga asa, tetapi memasuki paruh kedua kompetisi, performanya kian merosot dan kesulitan itu semakin nyata. Di saat Pecco berjuang menemukan kembali sentuhan terbaiknya, sorotan justru tertuju pada sisi lain garasi Ducati. Rekan setim barunya, Marc Marquez, juara dunia 8 kali kala itu, tampil bak badai yang tak terbendung. Marquez mendominasi musim dengan cara yang mengintimidasi. 11 kemenangan Grand Prix, 14 kemenangan sprint race, dan penguncian gelar dunia MotoGP 2025 jauh sebelum musim berakhir. Kepastian itu datang di GP Jepang, dengan masih tersisa 5 seri, sebuah pencapaian yang kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah. Perbedaan performa yang begitu mencolok itu pun memicu spekulasi. Apakah Ducati lebih mengistimewakan Marquez? Apakah Pecco, sang juara bertahan, mulai tersisih di rumahnya sendiri? Isu-isu semacam itu kerap menghiasi paddock dan media, namun Bagnaia dengan tegas menepis anggapan tersebut. Di luar lintasan, hubungan Pecco dan Marquez justru berjalan jauh dari kata panas. Tidak ada gesekan, tidak ada drama internal, dan tidak ada perang dingin yang biasanya muncul ketika dua bintang besar berada dalam satu tim. Pecco mengakui bahwa ia memang bukan tipe pembalap yang mudah berteman dengan semua orang, namun profesionalisme selalu menjadi pijakan utamanya. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya berteman dengan semua orang, tetapi saya berhubungan baik dengan semua orang dan tidak pernah memiliki masalah besar di masa lalu, ujar Pecco. Dengan pembalap yang memiliki karisma khusus seperti Marquez, selalu ada dua kemungkinan, entah konflik langsung muncul, atau kami dengan cepat menemukan cara untuk saling memahami. Menurut Pecco, kemungkinan kedua itulah yang terjadi di Ducati Lenovo.
Marc Marquez datang dengan sikap yang dewasa dan pendekatan yang sangat tenang. Ia memahami bahwa Ducati adalah tim dengan struktur kuat dan budaya kerja yang sudah terbentuk, bukan sekedar proyek yang berputar di sekeliling satu nama besar. Marc datang dengan pendekatan yang sangat tenang, memahami dinamika tim, dan tahu betapa pentingnya suasana kerja yang positif. Karena itulah kami bisa saling mengenal dengan baik, dan hubungan kami juga sangat baik, tambah Pecco. Isu paling sensitif tentu menyangkut aspek teknis. Dalam dunia MotoGP, perbedaan sekecil apapun, mulai dari sasis, mesin, hingga aero, bisa menciptakan jurang performa yang besar. Namun Bagnaia menegaskan bahwa Ducati memiliki filosofi yang sangat jelas dan konsisten, tidak ada perlakuan istimewa. Di beberapa tim, bisa muncul perdebatan jika satu pembalap mendapatkan suku cadang baru sementara yang lain tidak. Namun itu tidak terjadi di Ducati. Kami diperlakukan setara. Jika suatu suku cadang tidak tersedia untuk kedua pembalap, maka tidak ada yang mendapatkannya. Menurutnya, prinsip inilah yang menjadi fondasi kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya soal motor tercepat, tetapi tentang keadilan, transparansi, dan kepercayaan di dalam tim. Filosofi tersebut membuat setiap pembalap merasa dihargai dan bebas berkembang sesuai gaya masing-masing. Menjawab pertanyaan apakah Ducati secara khusus menyesuaikan motor untuk Marquez, Pecco kembali memberikan penjelasan yang menohok. Ia membandingkan pendekatan Ducati dengan apa yang pernah terjadi di Honda. Di Honda, Marquez adalah satu-satunya pembalap yang benar-benar dapat memaksimalkan motornya, dan itu yang membuat perbedaan besar, jelas Pecco. Namun Ducati bekerja dengan cara yang berbeda. Di sini, setiap pembalap dapat menempuh jalannya sendiri. Bagnaia menegaskan bahwa Ducati tidak memaksakan keseragaman. Dua pembalap dalam satu tim bisa menggunakan solusi teknis yang berbeda sesuai kebutuhan dan preferensi. Bahkan dalam satu musim, Ducati pernah mengizinkan penggunaan fairing yang berbeda di dalam tim pabrikan. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menggunakan peralatan yang sama. Kami pernah menggunakan dua fairing yang berbeda. Itulah fleksibilitas Ducati, tuturnya. Kini, lembaran baru siap dibuka. Ducati Lenovo dijadwalkan menggelar presentasi resmi tim MotoGP 2026 pada 19 Januari di Madonna di Campiglio, Italia. Momen ini akan menjadi simbol dimulainya era baru, di mana Pecco berambisi bangkit dan Marquez bertekad mempertahankan dominasinya. Tak lama setelah itu, keduanya akan kembali ke lintasan dalam tes resmi pertama musim ini di Sepang pada 3 hingga 5 Februari. Di sanalah semua cerita lama akan ditinggalkan dan pertarungan baru dimulai. Bagi Pecco Bagnaia, musim 2026 bukan tentang membandingkan diri dengan Marquez, melainkan tentang menemukan kembali versi terbaik dari dirinya sendiri, di tim yang menurutnya tetap berdiri di atas satu prinsip utama, kesetaraan. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.